Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Oktaviani, NPM 100903834. Di sini saya merupakan mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian yang telah saya lakukan yang berjudul Pengaruh Agency Cost Model dengan Indikator Insider Ownership, Dispersion of Ownership, Free Cash Flow, dan Collateralizable Asset terhadap Dividend Policy studi kasus pada sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 hingga tahun 2020. Penelitian ini dibimbing langsung oleh Ibu Dr. Lasmana, SEMSI. Yang pertama yaitu fenomena penelitian. Banyak isu yang menarik dalam literatur finansial, salah satunya yaitu kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan suatu hal yang sangat dinantikan oleh para investor. Tetapi ada yang berbeda selama 2 tahun terakhir karena tidak semua emiten yang dikenal royal membayarkan dividennya. Hal ini dikarenakan berbagai faktor, salah satunya yaitu karena pandemi COVID-19 yang terjadi di negara kita ini. Berikut saya sajikan grafik tingkat pembayaran dividen seluruh emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dapat kita lihat dari tahun 2010 hingga tahun 2019 tingkat pembayaran dividen mengalami kenaikan setiap tahunnya atau bisa kita katakan stabil. Tetapi pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 4%. Hal ini menyebabkan perusahaan tidak berjalan seperti biasanya, seperti kegiatan operasionalnya dan lain-lain yang mengakibatkan pendanaan perusahaan pun berkurang, juga berpengaruh terhadap pembayaran dividen kepada investor. Selanjutnya yaitu bagan kerangka pemikiran. Bursa Efek Indonesia merupakan pasar modal tempat transaksi jual beli efek dilakukan. Efek di sini yaitu saham, obligasi, dan lain sebagainya. Salah satu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu sektor telekomunikasi. Penelitian ini dilakukan dengan subjek perusahaan sektor telekomunikasi. Sama seperti perusahaan lainnya, perusahaan telekomunikasi memiliki laporan-laporan. Salah satunya yaitu laporan keuangan. Dalam laporan keuangan ini ada berbagai laporan yang saya pakai dalam penelitian. Yang pertama ada laporan konsolidasi yang datanya digunakan untuk menghitung insider dan downer. Yang kedua ada neraca yang dipakai untuk menghitung collateralizable asset. Yang ketiga yaitu laporan arus kas yang dipakai untuk menghitung free cash flow. Dan yang terakhir yaitu laporan laba rugi yang dipakai untuk menghitung dividen payout ratio. Selanjutnya akan dilakukan pengujian dan ditarik kesimpulan. Metode penelitian. Objek dan subjek dalam penelitian ini yaitu agensi cost model dan dividend policy, sedangkan subjeknya yaitu perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 hingga 2020 sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Populasinya yaitu 12 perusahaan di sektor telekomunikasi, sedangkan sampelnya sesuai dengan kriteria yang ditentukan ada 4 perusahaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu survei pustaka dengan metode dokumentasi. Analisis deskriptif variabel X, di mana yang pertama yaitu insider ownership. PT Telekomunikasi Indonesia memiliki nilai insider tertinggi dan PT Smartfren memiliki nilai insider terendah, yang artinya dividen tertinggi dibayarkan oleh PT Telekomunikasi Indonesia dan sebaliknya. Yang kedua yaitu ada dispersion of ownership, di mana PT Indosat merupakan perusahaan dengan saham terkonsentrasi paling rendah, yang artinya Indosat membayarkan dividennya dengan kemungkinan tertinggi. Sedangkan PT Smartfren kemungkinan membayarkan dividennya minim karena nilai dispersion of ownership-nya terbilang kecil. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada free cash flow. PT Telekomunikasi Indonesia memiliki nilai free cash flow tertinggi dan PT Smartfren Telekomunikasi memiliki nilai free cash flow terendah. Yang keempat yaitu collateralizable asset, di mana PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sebagai pembayar dividen terbesar di Indonesia selama periode 2010 hingga 2020 dengan rata-rata pembayaran dividen sebesar 46 miliar setiap tahunnya. Hasil regresi data panel dengan fixed effect model. Bisa kita lihat koefisien yang dihasilkan dari variabel-variabel yang tertera, ada yang positif dan juga ada yang negatif, yang artinya jika tanda positif mengalami kenaikan 1%, berarti kebijakan dividen pun mengalami kenaikan sesuai dengan angka yang dihasilkan. Sedangkan jika tanda bertanda negatif, maka jika mengalami kenaikan 1%, maka kebijakan dividen akan menurun sesuai dengan angka yang dihasilkan. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa dividen policy secara simultan dipengaruhi oleh variabel X, yaitu insider, downer, free cash flow, dan collateralizable asset sebagai indikator dari agensi cost model pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 hingga 2020. Yang kedua, dividen policy
tidak dipengaruhi secara signifikan oleh insider, downer, dan collateralizable asset. Yang ketiga, yaitu dividend policy dipengaruhi secara signifikan oleh free cash flow sebagai indikator dari agensi Cosmodel. Dan yang terakhir, variabel independen dalam penelitian ini yaitu insider, downer, free cash flow, dan collateralizable asset berpengaruh secara keseluruhan pada saat periode penelitian yang menunjukkan nilai 0,52. Artinya hanya mampu menjelaskan sebesar 52%. Artinya bahwa variasi perubahan nilai dividen policy perusahaan telekomunikasi yang listing di Bursa Efek Indonesia 2010 hingga 2020, sedangkan sisanya sebesar 48% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.